Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man ittaba'ahu huda amma ba'du. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah pada malam ini kita bersilaturahim kembali dalam rangka kita thalabul ilmi. Kita bermusyawarah saja, ini tidak ada kedudukan kebetulan saya untuk yang membacakannya aja, kita sama-sama aja belajar. Artinya kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa pada malam ini dipertemukan lagi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan hidup kepada kita semuanya. Tak lupa kita pun bersalawat atas Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mengawali pembahasan ini, kita berhadat kepada Rasulullah SAW. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ahli baiti tahirin wa atbahi syai'in lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati maulana Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fi darin barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini. Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah ta'ala. Hadatsana Muhammad bin Al-Fadil, hadatsana Muhammad Ja'far, hadatsana Ibrahim ibn Yusuf, hadatsana Yazid bin Zuri' an Yunus al-Hasan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala masal khamsi salawatin kama salinahrin jara ala babi ahadikum kathirul ma yagtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat fahal yabqa alaihi minad darni syai'un, ya'ni anna salawatil khamsa tutahiruhu minadz dzunub waliyabqina alaihi syai'an minadz-dzunub fima dunal kabair wa hadza idza shalla salata 'ala ta'zim wa yutimmu ruku'aha wa sujudaha fa idza yutim ruku'aha wa la sujudaha fa hiya mardudah alaihi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bahas tentang salat yang 5 waktu ini. Dalam kesimpulan mafhum daripada hadis ini, Rasulullah SAW bersabda bahwa perumpamaan salat yang 5 waktu ini seumpama atau bagaikan sebuah sungai yang mengalir di depan pintu rumah di antara kita, artinya kalian semua. Airnya banyak, kemudian kita mandi di dalam sungai tersebut 5 kali 1 hari. Apakah kira-kira adakah yang tersisa kotoran-kotoran di badan kalau mandi seperti itu? Artinya bahwa sholat yang 5 waktu ini akan membersihkan dosa dan tidak akan menyisakan sedikit pun dosa. Tapi fi maduna kabair, selain dosa besar. Nah, dosa kecil, bohong-bohong dikit, mudah-mudahan, tapi jangan disengaja. Jangan kebiasaan, nanti pula dihapus dengan dosa. Kita kan ada lalai kadang-kadang ya. Nah, hal ini apabila kita sholatnya disertai dengan ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar. Kemudian menyempurnakan rukunya serta sujudnya.
Apabila rukunya tidak sempurna dan sujudnya, maka sholat yang seperti itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya. Jadi kita ini melaksanakan sholat harus benar penuh tanggung jawab bahwa kita itu harus bangga sekali dipertemukan dengan waktu di mana kita bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya ini apa namanya? Munajat atau berbisik. Mulai kita berniat, kemudian Allahu Akbar mengangkat tangan, kemudian kita baca dengan sepandai-pandai kita merangkak dalam belajar ya sepandai itu. Tapi apakah harus seperti terus? Ya tanya lagi, kira-kira adakah kekurangan kita dalam bacaan ini? Qasasakum tajwidnya ada panjang dan pendek, ada makhorijul hurufnya juga harus dipelajari. Jangan dari MDA dulu sampai sekarang tak ada peningkatan itu juga. Nah, terus kita diperbaiki. Sampai ke pemahaman bahwa sholat ini kita lakukan dengan ta'zim. Artinya ketika kita ada sujud, ruku dengan bacaan subhana rabbil azimi wa bihamdi. Coba kita dipahami subhana itu sudah mahasucikan Allah, subhana maha suci. Rabbiyal azim, Tuhanku yang maha agung. Nah, bagaimana kita memperbedakan ta'zim, mengagungkan kepada seorang ketika kita memuliakan seorang datang, kan kita pun ya membungkukan ini, itu ta'zim. Kepada Allah luar biasa sampai ruku ini diukur dengan fikih ini harus rata. Mengagungkan subhana rabbil azim. Al-azim di sini bukan bentuk secara jasadiyah. Agung Allah Subhanahu wa taala. Maka diawali dengan subhana, maha suci. Sehingga jangan ada prediksi agungnya Allah tuh seperti apa, besar. Prediksi kita dalam benak kita atau hayalan kita keagungan seperti itu. Kenapa? Sekarang ini ada yang maknai dengan bahasa letterlek ini. Allah maha tinggi, tingginya tuh sampai menjulang tinggi. Allah Akbar sampai besar kali itu tuh. Hari ini tidak tersucikan lagi Allah dengan hayalan seperti itu. Jadi harus disucikan kita. Maha suci Allah gitu, maha suci. Dari persangkaan kita, ya kita lepaskan Allah tuh agung. Maka kita rengkuh, kemudian sujud ruku. Subhana rabbil azim. Bukan mengagungkan seperti kita mengagungkan seorang pejabat. Enggak, bukan seperti itu. Kenapa? Dihilangkan ya. Bukan agung besar pada pangkat. Itu memang layak Allah Subhanahu wa taala diagungkan oleh kita. Ini kadang-kadang orang dipahaminya ketika sholat ruku ini, bayangkan kita ini ketika sholat sampai rata punggungnya seperti binatang gitu. Bukan itu artinya. Maka diawali subhana rabbil azim, subhana maha suci. Robbiya artinya Tuhanku al-azim yang maha agung. Maka disempurnakan bagaimana ruku yang benar. Nah, barulah secara fikih rukunya harus jelas. Maka diukur oleh Allah Subhanahu wa taala batasan kita ruku supaya kita rata ini, tangan ini dipegangkan ke lutut. Nah, ya, kalau lutut maka rata. Jangan sampai melorot tali ke bawah lutut, akan terlalu bungkuk. Kemudian atau kurang sempurna di atas, tidak sempurna. Kecuali yang sakit, ada yang sakit pinggang bangku, tidak sempurna saya. Untuk kalau ruku dengan lurus ini, itu lain hal. Karena agama ini mudah, tapi jangan dimudah-mudah. Maka kalau kita bisa sempurna seperti itu, sempurnakan ruku kita. Subhana rabbil azimi wa bihamdih. Nah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa sujudaha, kemudian disempurnakan sujudnya juga. Nah, begitulah kedekatan lebih dekat lagi di mana Allah Subhanahu wa taala harus betul-betul ditinggikan. Maka kita sujud sampai kandas muka ini ke bumi, sujud. Maka diawali juga dengan subhana lagi, maha suci.
Jangan diartikan, diprediksi, dihayal oleh kita. Lantas kita karena nyungkul ini Allah tuh tinggi, menjulang tinggi, tak terbatas. Oh udah, bayangan kemana-mana aja. Ya, karena Allah tuh maha suci dari persangan kita. Oh, udah tak bisa dihayalkan bagaimana Allah. Makanya ada orang ketika membahas tentang zat Allah, Rasulullah SAW menegurnya, jangan berbicara tentang zat Allah, maka aku akan rusak katanya, akan binasa. Kenapa sekarang juga ada kelompok orang yang mengatakan dengan makna tinggi itu a'la itu namanya tinggi ya sih, oh gitu, diukur dengan bentuk, sementara Allah SWT bukan bentuk, karena kalau bentuk ada ukurannya, makan tempat gitu. Allah Subhanahu wa taala tersucikan daripada waktu, tempat, bentuk, tak ada. Maka kita subhana rabbiyal a'la, ketika kita nyungkur ini subhana maha suci rabbia, Tuhanku al-a'la yang maha tinggi. Bagaimana kan? Tinggi Allah Subhanahu wa taala, tinggi ilmunya ada, kudrah dan segalanya. Maha suci, diawali dengan subhana. Nah, kalau kita tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, ini khawatir ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi ibaratkan lagi bahwa sholat ini yang 5 waktu itu seperti kita mandi di sungai yang di depan rumah kita 1 hari 5 kali. Nah, ada mandi juga. Jadi mandinya yang bagaimana gitu kan, yang bersih ini. Kenapa asal mandi saja bisa aja, asal basah bisa masuk, bawa handuk kemudian masuk ke kamar mandi, keluar basah. Dari mana mas? Mandi ya, karena basah. Ada juga orang yang masuk bawa handuk dalam bawa sikat gigi aja, mandi. Yang satu lagi bawa sikat gigi, bawa odol, bawa sampoan, mandi. Nah, bagaimana kita sholat kita ini mampu betul-betul bersih? Ya, maka kita ketika sholat ini disempurnakan, maka kita setelah itu astagfirullahaladzim 3 kali. Kemudian tahlil la ilaha illallah la syarikalah, ya. Kemudian istighfar, terus ya, berdoa kepada Allah mau disempurnakan. Ya. Kenapa? Betul jelas-jelas. Dari awal sampai akhir itu masuk ke dalam sholat ini. Kata Al-Imamul Ghazali, hati ini tak bisa duduk kalau lagi sholat. Coba kita nonton bola, serius, anak membayang-bayang aja marah kita. Ketika sholat begitu Allahu Akbar, bubar pikiran, kemana-mana. Aktivitas kita semuanya, apa yang dijalani oleh kita bisa dari awal sampai akhir itu aja isinya. Apalagi kalau hilang duit atau sesuatu yang dipikirin itu aja. Makanya ada kisah, katanya ada seorang hilang duit sudah sholat, begitu sudah ingat bubar sholatnya. Kenapa? Udah ketemu kok duitnya. Dimana? Di bawah bantal gitu. Jadi ingat ketika sholat. Nah, makanya kita diminimalkan ketika kita mengangkat niat ini, betul-betul kita fokus. Dan kita nanti takhtim, hataman. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah sholat kami dari kami. Apa? Wudu anak, wudu. Nah, wudu juga. Kenapa wudu ini memberi pengaruh juga nanti ke dalam sholat. Taqabbal minna doa ana, wudu ana, wa sholatana, apalagi wa qiyamana, berdirinya. Kadang-kadang kita lasa lagi sholat ini. Wa ruku'ana, ruku kami, minta disempurnakan. Kalau ada kurang-kurang sempurna, kalau minta seperti itu. Sama amal apa saja kita memang sulit. Untuk ikhlas saja hanya Allah yang mengetahui. Apalagi kita masih ada nafsu-nafsu suka mengembel-embel terhadap amal kita. Sedekah kadang-kadang mau ada minta diketahui oleh orang. Kalau tadi diketahui oleh orang susah jadinya. Maka kita mohon kepada Allah SWT. Ya Allah, seandainya ini ada riaknya dalam sedekah tuh, hapuslah riak itu. Saya mohon ikhlas. Apa salahnya kita minta seperti itu? Nah,
Pun demikian dalam sholat ini kita minta disempurnakan oleh Allah SWT. Rabbana taqabbal minna du'ana sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana, kerendah dirian kita di hadapan Allah, wa takhasyu'ana khusyu'an kita di hadapan Allah dalam sholat, wa ta'abudana pengabdian kita, wa tammim sempurnakan ya Allah taksirana kekurangan-kekurangan kami ini ya Allah. Karena dalam sholat ini ada yang dicampakkan lagi, maka wala tadrib wujuhana wala tadribiha ya Allah, jangan sampai sholat itu campakkan lagi kepada wajah kami. Campakkan balik, tidak terima. Kenapa ada amaliyah ini yang ketika malaikat sudah menseleksi semua sampai langit ke-7 ini? Karena amal itu bagaikan tawon naik bersuara bergemuruh. Ada lolos langit pertama, kedua gagal, balik lagi. Ada yang mau pertama di langit dicatat malaikat, ada penyakit ininya, ditolak lagi, dicampakkan lagi ke mukanya, tak terima. Sampai pun setelah lolos amaliyah ini dari malaikat yang 7 tingkatan tadi, kemudian oleh Allah dibalikan. Mata kalian kan tak tahu yang aku ketahui. Seperti itu. Nah, artinya mudah-mudahan kalau kondisi seperti itu kita pun lebih berhati-hati lagi dan betul-betul menjabarkan sholat ketika rukunya betul ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'zimnya bagaimana? Ta'zimnya bukan ta'zim kepada makhluk yang tidak bisa dibayangkan Allah Subhanahu wa taala, maka mengagungkan itu diawali dengan subhana. Takut-takut kita memprediksikan makna agung ini agung seperti benda yang besar. Ketika kita meninggikan Allah SWT ketika sujud, bukan tingginya ukuran, maka diawalikan subhana, maha suci. Sucikan pikiran kita. Nah, ini mensucikannya tapi dari dosa-dosa yang kecil, dunal kabair, bukan dosa yang besar ya. Dosa yang besar banyak, ada sab'ul mubiqat dalam hadis, yang salah satu hadis mengatakan ada dosa-dosa yang besar ya, yang menghancurkan ini, seperti membunuh, dosa kepada kedua orang tua, bersaksi palsu, gitu ya, banyak dosa. Yang pertama ya kufur kepada Allah Taala, naudzubillah, murtad. Kemudian ada suatu kisah lagi diceritakan. Ini singkat saja. Khalid berkata, qala bainama nahnu julusun, ketika kami duduk haula Rasulullah SAW, dikelilingi Rasulullah SAW, idzakhal rajulun fastaqbal qiblah, kemudian tiba-tiba masuklah seorang laki-laki dan dia menghadap ke kiblat. Fasalla, maka laki-laki tersebut sholat. Falamma qada salatahu, setelah selesai melaksanakan sholat si laki tadi, jaa fasallama ala Nabi sallallahu, kemudian datang, kemudian bersalam kepada Rasulullah SAW, wal qaum, dan kepada jamaah yang ada. Faqala lahu Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang tersebut, irji, katanya, ulangi. Nah, fasalli, salat lagi. Fa'ina kan tu soli, sebetulnya kamu tuh belum sholat. Sudah laksanakan sholat tapi kata Rasulullah belum sholat. Faraja ar-rajul, kemudian laki tersebut mengulangi lagi. Wasalla palama roja'a qala irji. Setelah selesai sholat datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah pun berkata yang keduanya lagi, irji fasolli. Ulangi, sholatlah. Ulangi di sana, balik lagi. Fa'ina kan tu soli, karena kamu belum sholat. Amaru bidzalika marratain, Rasulullah menyuruh orang tersebut 2 kali, aw salasan atau 3 kali, kata Khalid tadi. Faqala rajul ma'alaut fala adri. Rasanya saya ini tidak apa katanya ya, tidak menyingkat, aku tidak tahu.
Ma'ibtu, apa yang salah denganku? Ma'ibtu alayya min salati, apa yang salah denganku? Dengan salat aku ini. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, berkata, innahu la tatimu salata ahadikum, sebetulnya sesungguhnya tidaklah sempurna salat di antara kalian hatta yasbagal wudu, atau yusbigal wudu, sehingga dia menyempurnakan wudu. Wudu lagi nih, paling sempurna wudu ini, jangan asal-asalan. Namanya mau ibadah, kita mengabdi, jangan asal-asalan. Dilihat semuanya oleh Allah SWT tindak tanduk kita ini sampai wudunya kama amarahullah ta'ala, seperti yang Allah SWT perintahkan. Fayaghsilu wajhahu, kemudian yang diperintahkan ini kita membasuh wajah. Yang kita kemarin batasan wajah ke mana? Ke atas tempat tumbuh rambut yang paling mentok di dahi, jidat, kemudian ke sampingnya telinga, ke bawahnya apa yang terlihat ketika kita berbicara, atau ujungnya dagu ini. Kadang-kadang orang di depannya aja mungkin barangkali tidak sempurna, makanya disempurnakan dengan 3 kali. 3 kali pun harus hati-hati kita, kenapa? Takut mustakmal. Maka si air ini jangan sampai yang siraman pertama tuh menetes lagi pada siram kedua, jauhkan. 3 kali sempurnanya. Sekali cukup, asal betul-betul rata. Kemudian 2 tangannya dicuci. Sampai mana? Sampai batasan ikut ini. Kadang-kadang kita barangkali asal depan aja kurang sempurna, saking buru-buru atau ketidaktahuan. Maka sekarang sempurnakan dengan sampai batasan minimal pada 2 sikut ini. Untuk memperbanyak cahaya, jadi masukkanlah ke sini, ya, biar hilang keraguan-raguan. Masa gara-gara Al-Quran sampai ke sininya bid'ah karena berlebih tadi perintah, kan enggak juga. Ya kita kalau seperti itu harus pakai lakban di sini, gitu kan. Lakban ini kenapa ke sini bid'ah? Kenapa dalam Al-Quran sampai mil pako ini gitu. Gitu. Kan saklek kali kalau pengertian seperti itu. Gara-gara itu diartikannya bid'ah. Ya kalau bid'ah ya repot. Kenapa harus pakai lakban sekeliling sikut ini? Kenapa? Takut kena air. Kenapa tak diperintahkan? Itu kan sekarang kan bid'ah semua aja. Tadinya itu aja bid'ah. Kalau bid'atin dolalah. Gara-gara itu aja masukkan neraka. Kejem betul Allah nih. Gara-gara salaman habis sholat bid'ah, kurudat pimpin nar. Mau salaman masuk neraka. Kejem betul. Kalau hidupkan HP nggak bid'ah, nggak diperintah pun itu. Sampai mau dikir aja bid'ah. Pening kali pengamahannya. Akibat sempit, tak ada tuntunan sanad tuh gitulah. Ngarang aja. Wayam sahu birasihi yaghsilu rijlaihi. Yang mengusap kembali di kepalanya, kemudian membasuh 2 kaki ilal ka'bain. Ini juga sampai minimalnya yang wajib dalam ayat ini sampai ka'bain, ya. Apa tuh ka'bain? 2 mata kaki. Bagaimana kalau ditambahin? Itu ya sunnah, bahan fadilah, keutamaan. Inna ummati yud'auna yaumil qiyamah ghurran muhajjalin min athari wudu. Sungguhnya umatku ini akan dipanggil oleh Allah SWT dalam keadaan berkilau-kilau cahayanya. Kenapa? Karena nampak bekas-bekas wudu. Man arada ayutilla ghurratah falyagsil atau falyaf'al. Siapa orang yang mau melebar cahayanya ini, maka lakukanlah. Min asari wudu. Nah ini
Artinya kesempurnaan kita sholat tadi seperti itu, tapi berkaitan dengan wudhu harus sempurna. Tsumma yukabirullah wa yahmaduhu, kemudian kita bertakbir, kemudian bertahmid. Tsumma yaqra'u minal Qur'an ma'adanahu fihi wa yarka'u wa yada'u kafahi ala rukbatayhi hatta tatma'inna mafasilahu wa yastarkhi tsumma yarfa'u ra'sahu wa yaqul sami Allah liman hamidah. Nah, artinya setelah kita sempurna wudhu, kemudian bertakbir, artinya yang dibarengi niat tadi, ya. Kemudian baca Fatihah, ya. Kemudian baca apa yang hafal dari Al-Quran, yang hafal. Nah, sekarang saya bisanya surat kuliah aja sama Al-Ikhlas, lumayan. Mau itu aja, ya ada waktu menghafal yang lainnya. Mau bertambah, ya berjamaah di belakang imam yang bacaannya lebih bertambah dari kita. Seperti kita ini, karena sering berjamaah dengan imam yang sholat jahar seperti subuh, ad-duha aja hafalnya karena bacaan imam tadi. Tambah lagi pemahaman kebahasaannya, panjang pendek dan tajwidnya. Nah, kemudian terekam oleh kita. Apalagi saya sudah mengetahui kaidah sorfiyah, nahwiyah, atau nahwu sorof, tergambarkan. Mau didikte aja satu Quran bisa. Meneliti mana pendek mana panjang aja terpantau gitu. Kalau sudah kaidah itu dipahami oleh kita. Dengan makna orang yang salah berhenti tahu, salah mulai tahu. Nah, gitu. Makanya ada wakaf ibtida. Bagi kita ya lakukan apa yang bisa aja, dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya itu. Ruku yang bagus tadi dengan apa, Pak? Ukurannya meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut. Nah, itulah ukurannya. Hatta tatma'inna mafasiluh, sehingga sempurna tumakninah sendi-sendi kita ini. Kalau bekas hikmah bisa. Siapa orang yang sakit pinggangnya, ya agak dilamakan, rentangkan, betul dinikmati ruku ini. Ya, insya Allah sehat. Ya, kemudian mengangkat kita, kemudian bangkit dan mengangkat kepalanya dengan mengucapkan sami Allah liman hamidah, namanya i'tidal. Apa namanya? I'tidal, ya. Sami Allah liman hamidah. Pastawi iman tegak lurus betul, jangan terburu-buru. Meskipun ucapan tumanina ini seukuran baca subhanallah, terus tumanina. Kita kan bacaan panjang lagi. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sami Allah liman hamidah. Allah mendengarkan kepada orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu. Rabbana, aduh Tuhan kami, laka bagimu alhamdu pujian. Karena mil'us samawati sepenuh langit dan bumi, wa mil'u ma syi'ta, dan sepenuh apa yang kau kehendaki. Setelahnya min syai'in ba'du, tak terukur lagi. Begitulah kita menuai fadilah sampai-sampai mengatakan sepenuh apa yang kau kehendaki. Ya, jadi disempurnakan rukuknya seperti itu, tenangkan sehingga kita bangkit ini betul-betul tumakninah. Hatta yukima solbahu, sehingga tegak betul kita di bokong ini. Wa yakhudhu kulla udwin ma'khadahu, dan mengambil setiap anggota ini tetap kepada kedudukannya semula. Tumai kabiro wa yasjudu payumakkinu wajhahu, kemudian sujud dan memantapkan
atau meletakkan wajah kita minal ardi di bumi ini, hatta tatmainna mafasilahu, juga sehingga kita tenang sendiri, betul-betul duduk. Bagaimana tenangnya? Ya diukur tenangnya bagaimana. Maka ukuran sujud ini, pengertiannya memanjangkan sujud itu, wa tidak sujudahu, dengan panjang bacaannya. Jangan di ruku, manjangkan ruku itu sampai 1 meter ke situ, sehingga tangan ini tak tumaninah, meregang dengan beban yang dipikul. Soalnya kan tenang, ya tenang aja, nyantai gitu ya. Angkat sana, teman letakkan seenaknya si kepala ini, jidat ini letakkan. Nah, sudah enak, sendi-sendi kita baca subhana rabbiyal a'la, maha suci lagi kita mensucikan Allah yang maha tinggi, wa bihamdihi, dengan memujinya. Insya Allah kalau itu kita akan merasakan nikmatnya sholat gitu, dengan ketenangan tadi. Bangkit lagi, kemudian takbir lagi Allahu Akbar, kemudian kita duduk di tempat duduk yang sempurna juga, sehingga bagaimana duduknya kita, sehingga betul-betul memantapkan bokong kita juga, pawasopasolatah kata. Nah itulah sehingga Nabi SAW memberikan sifat sholat itu seperti itu. Bagi yang 4 rakaat seperti itu juga terus. Kemudian Rasulullah bersabda, la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala dzalika, sehingga tidak sempurna salatnya seorang di antara kalian, katanya, sampai harus melakukannya seperti tadi. Faqad amaron Nabi SAW biitmamir ruku, maka Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk menyempurnakan ruku, was sujud, dan sujud. Nah. Wa akhbara, dan Rasulullah mengabarkan anna sholata la tuqbal, bahwa salat ini tidak akan diterima illa hakada, kecuali seperti yang Rasulullah SAW ucapkan. Fayambagi lil abdi, maka layaknya atau seyogianya, seharusnya lil abdi untuk hamba, ayajtahida fi itmamir ruku, agar bersungguh-sungguh berusaha untuk menyempurnakan ruku, wasujud, dan sujud, ditakuna sholatuhu kafaratul lima fa'ala qablaha, agar sholat yang dilakukan oleh seorang hamba atau untuk kita ini jadi kifarat, jadi penutup, penghapus 5 fa'ala qablaha, terhadap kesalahan atau dosa yang dilakukan sebelum sholat. Minaz zalal, ada kekeliruan kita, luput, wal khotaya, kesalahan, dunal kabair, dengan catatan selain dosa yang besar. Itulah hikmah sholat itu, seperti itu digambarkan tadi, seperti kita mandi 5 kali. Namun mandinya seperti apa? Maka kita sempurnakan juga, kita mandi pakai sabun, pakai sampoan. Sholat pun demikian juga. Jangan begitu, assalamualaikum, udah sholat cukup. Kenapa? Sholat aja doa katanya itu. Ya, kita istighfar lah. Memang istighfar di sholat kita yang dilakukan oleh kita, ada lalai-lalainya. Cuma kita berupaya juga bagaimana tadi menyempurnakan wudhu, ya. Kemudian dalam sholat menyempurnakan ruku dan sujud. Nah, itulah mudah-mudahan silaturahim pada malam ini jadikan stimulus atau acuan untuk kita bersama untuk meningkatkan ubudiyah atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk saya pribadi, dengan membaca ini artinya tergugah kembali. Karena kadang-kadang kita punya sifat manusia ini ajula, suka tergesa-gesa, keburu-buru ya. Maka artinya sholat ini memang latihan sabar. Bagaimana seperti itu? Sholat ini dalam bacaannya tertata rapi. Yang panjang harus dipanjangkan, yang pendek ya pendek. Itu kan sabar. Panjang kata ilmu. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak rata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sehingga kata ahli tajwid ini minimal ya dua harokat itu kalau mad atau yang panjang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu juga tergantung tempo yang dibaca oleh imam. Tartilnya ada juga ukuran dua harokat ini. Kalau yang lebih pelan lagi temponya tentu lebih panjang lagi. Maka imam ada kriteria tertentu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Kalau yang agak cepat, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu yang cukup. Kemudian makhrajnya juga harus dilatih. Itu kesabaran semuanya. Melatih kesabaran. Salat ini melatih kita kesabaran, kedisiplinan. Nah, maka diukur sabar dan disiplinnya ini diukur dalam kita menyempurnakan ruku dan sujud ya, insyaallah, serta wudhu yang sudah kita bahas sebelumnya. Bagaimana wudhu berdasarkan ayat Al-Quran tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada malam ini akan berkah sekali lagi, dan kita cukupkan sekian, tidak terlalu banyak karena waktu kita malam dan membatasi aktivitas kita. Insyaallah pada pagi hari besok mudah-mudahan Allah SWT memberikan umur panjang dan diberikan senantiasa keberkahan demi keberkahan, kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga bukan tambah jauh dari ajal, tambah dekat. Maka untuk itu perjalanan kita berikutnya ini dalam ibadah ini mudah-mudahan semakin kita terdekatkan dengan ubudiyah kita. Karena kita merasa sadar betul kita akan cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia yang keberapa, meninggal juga. Alhamdulillah, amin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Alhamdulillah wa min hamdani wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal thana wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karimul azim sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wafiqna ila haqq wa ila tariq mustaqim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuhasinu biha lana al-akhlaq wa tuhasinu biha alaina al-arzaq bi rahmatika wasi'ati arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah innaka antas sami'ud du'a. Allahumma inna nasta'udzika ma 'allamtana fardudhu ilaina inda jatina ilaihi wa la tansana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal.